Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila banget. Sepertinya video ini tidak akan dilukai oleh warga Konoha, karena di video ini saya akan belak-belakan, jujur-jujuran. Guys, kalian pernah nggak bertanya dalam hati, kenapa di Timur Tengah itu, nggak semua Timur Tengah ya, ada juga kok yang damai gitu ya, seperti Oman, Qatar, dan sebagainya. Tapi, pada umumnya, kenapa di Timur Tengah itu banyak konflik? Kenapa? Apa alasannya? Kemudian selain itu, walaupun di Timur Tengah ini banyak konflik, namun ideologi dari Timur Tengah ini sengaja dibawa oleh orang-orang yang disebut dengan arak pesek ke Konoha. Ya, nggak semuanya warga Konoha seperti itu ya. Ada sebagian yang baik juga ya. Tapi gini guys, kita kan udah tahu bahwa Timur Tengah itu kan sering konflik, sering masalah gitu ya. Bayangkan ya, ini menurut data guys ya, jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Arab itu dulu bersatu guys, antara Qatar, Oman, ya, Kuwait, dan lain sebagainya. Dulu mereka itu negara-negara Arab ini bersatu, sama seperti Konoha ya. Dulu Konoha, katakanlah misalnya nih Konoha itu ya provinsi-provinsinya bersatu semuanya, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Nah, tiba-tiba pecah tuh ya. Ibaratnya ya guys ya, bukan saya mengatakan sebenarnya, ibaratnya tuh pecah tuh ya. Nah, Arab Saudi juga seperti itu ya. Dulu tuh satu negara guys. Makanya disebut dengan negara-negara Arab. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka pecah? Padahal mereka satu agama ya. Kemudian bisa dikatakan satu aliran, satu mazhab gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa bisa pecah? Bahkan mereka satu suku gitu ya. Nggak ada alasan untuk negara-negara ini jadi pecah. Nggak ada alasan sebenarnya. Ya, kalau boleh jujur. Sebenarnya yang pecah itu adalah Konoha. Karena Konoha itu kan berbeda suku gitu ya. Berbeda mazhab, ya, beda agama, beda, semuanya beda. Warna kulit beda, makanan beda, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita bersatu? Sementara orang-orang Arab itu susah bersatu. Kenapa? Jadi, kalau misalnya bicara tentang kedamaian, bicara tentang persatuan, harusnya orang Arab itu yang belajar ke kita. Sekali lagi saya katakan, harusnya kalau bicara persatuan, bicara kedamaian, orang Arab lah yang belajar ke kita, bukan malah kita yang belajar sama orang Arab. Saya tidak mengatakan semua orang Arab sering konflik ya, tapi rata-rata konflik. Padahal mereka satu agama, ya, satu suku, bentuk wajahnya sama gitu. Bayangkan di Afghanistan atau di negara-negara Muslim lainnya, semuanya sama, yang semuanya nggak ada perbedaan. Bahkan Kristen nggak sampai 10% gitu. Tapi mereka perang, konflik gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa sering perang gitu? Kenapa sering konflik? Jadi ini sangat penting guys ya. Kalau misalnya saya nggak bahas ini akan mempengaruhi ideologi bangsa kita. Jadi kalau saya perhatikan akhir-akhir ini banyak ideologi-ideologi dari Timur Tengah ya, di ideologi konflik ya. Kita sebut saja dengan ideologi konflik ya, dibawa ke Konoha. Ideologi seperti khilafah misalnya. Jadi banyak tuh warga Konoha berpikir bahwa khilafah itu adalah buatan Tuhan. Enggak, khilafah itu buatan Romawi, bukan buatan Tuhan. Jadi banyak orang Konoha berpikir bahwa khilafah itu adalah ciptaan daripada Tuhan. Ya, Pancasila itu ciptaan manusia. Kita adalah bangsa yang togut gitu ya. Banyak tuh warga Konoha yang mengatakan seperti itu. Jadi di video ini saya akan bahas secara tuntas ya. Secara antropologi, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Jadi semua yang saya bahas di video ini berdasarkan data dan fakta. Kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Jangan bantah pakai emosi gitu. Sok tahu apa lu tentang agama, ngaji dulu kan. Nah, orang-orang seperti ini mending skip aja deh ya. Karena saya nggak nyari duit di YouTube juga gitu. Mau subrek mau nggak, saya juga nggak cari masalah ya. Jadi gini guys, kalau boleh jujur itu ya, mohon maaf bagi yang terviewnya. Kenapa sering konflik di Timur Tengah itu? Selain karena kondisi alam zaman dulu ya. Ya saya tahu bahwa kondisi alam di Timur Tengah zaman dulu itu kan sangat keras ya. Makanya mereka sering perang suku. Ya, untuk memperebutkan satu sumur saja ya, maka mereka harus perang gitu ya. Harus ribut gitu ya. Kenapa? Karena minimnya sumber daya alam. Nah, selain itu ada lagi faktor yang paling mempengaruhi, apa itu? Kejujuran. Jadi nggak semua, tapi disclaimer on ya.
negara-negara Arab kalau saya perhatikan tuh sedikit tidak jujur ya. Ada juga yang jujur ya, tapi kalau kita bicara by data, ini lagi-lagi kita bicara by data ya. 10 negara paling jujur di dunia ini berdasarkan data guys ya. Jangan ngamuk dulu gitu, jangan emosi dulu gitu. 10 negara paling jujur di dunia ini, nggak ada tuh negara-negara Arab, nggak ada. Ya, jadi itu artinya kejujuran itu sangat penting untuk menjaga perdamaian, untuk menghindari konflik. Justru kalau saya perhatikan tuh negara yang tidak jujur itu sering konflik. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Jadi gini guys, 10 negara paling jujur di dunia ini seperti Finland, Swiss, dan lain sebagainya, negara-negara Nordik, negara-negara Skandinavia, dan lain sebagainya. Mereka adalah negara paling jujur, itu menurut data. Kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Sementara di negara Timur Tengah itu jarang ya. Nggak sampai kayaknya 20 besar negara paling jujur di dunia, enggak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa di Timur Tengah itu atau di negara Arab itu banyak orang yang tidak jujur gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena ya, mohon maaf bagi yang terviewnya, karena tradisi dalam beragama di sana itu tidak fokus mengajarkan kejujuran. Ya, tradisi dalam beragama di Timur Tengah itu nggak semuanya tapi ya fokus mengajarkan tentang politik agama. Ya, jadi agama yang di Timur Tengah itu sebenarnya sudah bersatu dengan politik. Kita sudah susah membedakan mana politik, mana agama gitu. Ya, makanya ideologi seperti khilafah itu sebenarnya ideologi politik berkedok agama. Tujuannya apa? Kekuasaan. Nah, karena sering orang-orang Timur Tengah itu misalnya tidak jujur ya, maka sering terjadi konflik ya. Akan banyak konflik gitu ya. Antara masyarakat dengan pemerintah konflik, antara pemerintah dengan pemerintah mereka konflik, antara orang lain dengan orang Arab konflik gitu ya. Jadi kejujuran itu sebenarnya sangat penting guys untuk memajukan suatu bangsa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bohong gitu ya, antara pemerintah dengan masyarakatnya bohong gitu, ya yang terjadi apa? Konflik, ribut. Kalau misalnya mengatakan, oh karena Amerika tuh ya, karena pihak ketiga, karena Inggris dan sebagainya, ya Inggris menjajah, Prancis menjajah dan lain sebagainya. Lah, justru karena bodoh kan makanya dijajah. Guys, nggak ada satupun negara di dunia ini bisa dijajah kalau mereka tidak bodoh. Ya rata-rata mereka bodoh, tanpa kita sadari. Ya, sama seperti Konoha. Kenapa Konoha dijajah? Kenapa? Karena kita bodoh. Kenapa kita konflik? Karena kita bodoh. Kenapa kita tidak jujur ya? Karena kita bodoh. Ya intinya bodoh gitu. SDM rendah gitu. Nggak semuanya seperti itu ya. Disclaimer on ya. Ada juga yang baik ya. Orang-orang Timur Tengah ada juga yang baik ya. Seperti Oman misalnya, Qatar dan sebagainya. Saya tidak menjelaskan semuanya, tapi rata-rata mereka, kalau saya perhatikan itu tidak jujur ya. Itu poin utamanya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan umat Muslim yang ada di Timur Tengah itu nggak cocok jadi negara demokrasi. Kenapa bisa seperti itu? Mudah diperalat orang lain. Jadi justru demokrasi itu yang diperalat oleh orang lain. Seperti negara-negara lain, misalnya negara-negara penjajah misalnya. Itu yang jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang dari luar. Kita ambil contoh misalnya seperti Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi sekarang lumayan damai lah gitu ya? Kenapa? Karena mereka kerajaan. Coba kalau mereka demokrasi, mereka pasti bisa dihasut oleh pihak lain. Nah, itu yang jadi permasalahan. Negara demokrasi itu hanya cocok bagi negara yang sudah mapan, seperti Amerika, seperti negara-negara yang ada di Eropa gitu ya. Dulu mereka sering perang kok, kalau boleh jujur saya tidak menutupi di video ini ya. Orang Eropa dulu sering perang, perang salib, perang itu dan lain sebagainya, ada banyak perang. Nah, karena mereka sudah bosan perang ya, lalu mereka sepakat bikin negara demokrasi. Karena mereka sudah bosan perang gitu ya. Sementara Timur Tengah nggak bosan-bosan kan perangnya. Jadi kalau Anda perhatikan negara yang berlandaskan demokrasi di Arab Saudi itu akan sangat-sangat mudah digoyang. Karena apa? Karena demokrasi itu kan butuh kedewasaan. Jadi kita tidak akan bisa berdemokrasi kalau tidak dewasa. Karena ada celah untuk memberontak. Ya, demokrasi itu punya celah untuk memberontak, guys. Bukan berarti saya membenci demokrasi ya. Jangan pikir-pikir saya membenci demokrasi. Ya, apa celah daripada pemberontakan dalam demokrasi? Yaitu oposisi. Ya, antara koalisi dan oposisi. Biasanya kalau untuk meruntuhkan negara demokrasi itu dengan membiayai oposisi.
Ya oposisi lah sebenarnya yang bisa menggoyang pemerintahan. Sama halnya dengan negara-negara Timur Tengah seperti Suriah misalnya, seperti negara Pakistan misalnya, Afghanistan misalnya, dan lain sebagainya. Pokoknya negara-negara yang ada tamnya gitu biasanya susah untuk berdamai, sering konflik gitu ya. Jadi demokrasi itu hanya cocok dikonsumsi oleh masyarakat yang sumber daya manusianya tinggi. Kalau sumber daya rendah atau sumber daya manusianya sangat memprihatinkan, maka tidak cocok ya. Kemudian selain itu, apalagi yang mempengaruhi? Ya, karena faktor daripada orang luar juga ya. Saya harus mengakui bahwa orang luar mempengaruhi keadaan yang ada di Timur Tengah, seperti minyak misalnya. Karena ada banyak sumber daya alam melimpah di Timur Tengah, sehingga diperebutkan berbagai negara. Kalau misalnya mengatakan, oh yang salah itu kan negara luar, bukan negara kita. Salah sendiri, kenapa mau diprovokasi? Itu kan permasalahannya. Ya, jangan menyalahkan pihak ketiga gitu. Kita kan seperti itu ya, dikit-dikit menyalahkan pihak ketiga. Kenapa negara kita nggak maju? Oh, karena Zionis. Oh, kenapa negara kita nggak maju? Oh, karena Amerika. Kenapa negara kita nggak maju? Oh, karena Illuminati. Oh, karena banyak itu bermacam-macam. Ya, jadi negara yang tidak maju itu biasanya akan mencari alasan gitu ya. Negara yang maju itu yang mereka nggak menyalahkan pihak ketiga, sama seperti China misalnya. Apakah mereka menyalahkan Amerika gitu? Kenapa kita nggak maju? Lalu orang China mengatakan, oh ini kepasan Amerika, oh karena Inggris dan lain sebagainya. Sebenarnya China itu kan bisa menyalahkan Inggris kan, karena Inggris dulu yang berusaha menjajah China kan. Mereka harusnya punya alasan dong ya. Oh karena kita dijajah Jepang gitu. Jadi negara yang tidak berkesadaran ya, negara yang tidak dewasa itu biasanya akan mencari alasan. Oh, karena ini, karena itu, segala macam ya. Jadi, bagi teman-teman yang nonton video ini ya, kaum intelektual, kalau kita mau jadi negara maju itu nggak boleh selalu menyalahkan, oh karena elit global, Illuminati, macam-macam, dikarang terus gitu ya. Konten kreator di Konoha itu sengaja yang nyari peluang gitu ya, untuk apa? Untuk menyalah-nyalahkan pihak ketiga gitu. Ya, menurut saya ini konten yang goblok gitu ya. Dan anehnya banyak orang Konoha yang suka dengan teori konspirasi. Teori konspirasi itu bisa benar, bisa salah. Artinya gini, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Teori konspirasi itu kan yang benar cuma 1 dari 1000 gitu. Ya, tapi Konoha kan sangat suka dengan teori konspirasi. Kenapa? Karena otak manusia itu, mohon maaf ya, masyarakat yang SDM-nya rendah itu sangat suka dengan teori konspirasi. Kenapa? Karena teori konspirasi itu sama seperti hantu. Jadi kalau Anda perhatikan negara yang biasanya ya, nggak semua ya, negara yang percaya dengan hantu itu, maka biasanya negara tersebut akan suka dengan teori konspirasi. Hantu dengan teori konspirasi itu ya 11-12 gitu ya. Percaya sesuatu hal yang tidak ada wujudnya gitu. Teori konspirasi, ya agama juga bisa dikatakan teori konspirasi guys. Guru Gembul pernah mengatakan seperti itu, bukan saya guys ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Guru Gembul sono. Jadi Guru Gembul juga pernah mengatakan bahwa agama itu teori konspirasi. Kenapa? Karena agama menjanjikan surga itu kan nggak terbukti secara ilmiah kan. Itu masih teori konspirasi. Teori konspirasi kan seperti itu ya, nggak ada bukti secara ilmiah. Ya hanya prasangka gitu ya, praduga gitu. Itu teori konspirasi ya. Kemudian kenapa surga itu dijanjikan pada saat orang meninggal gitu ya? Kenapa nggak pada saat di dunia gitu? Apa alasannya? Apakah alasannya kalau misalnya surga itu nggak ada? Apakah alasannya karena surga itu bohong-bohongan sehingga tidak mau dituntut? Apakah karena surga itu sebenarnya bohong-bohongan sehingga nggak ada yang menuntut pemuka agama gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan memberikan jawaban ya. Silakan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.